menjadi nyata di dalam hidup kami. Seluruh rancangan Tuhan atas hidup kami, masa depan kami percaya semua berada pada otoritas kewenangan Tuhan. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus membawa hidup kami kepada kebenaran. Lindungi kami dan kekuatan dari tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara Paskah, maka kita akan memahami, kita akan mengerti bahwa apapun yang terjadi ketika kita memahami makna Paskah, makna salib Kristus, maka ada harapan kemuliaan itu menjadi bagian hidup kita. Sebab peristiwa Paskah merupakan satu keteladanan. Keteladanan yang sempurna. Bahwa ketika kita ini menjadi pribadi hamba yang setia, hamba yang taat, maka ada harapan untuk kita ini mencapai kemuliaan itu. Perjalanan Paskah ada didikan bagaimana kita sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, kita harus memiliki kerelaan, memiliki tindakan yang bijak, sehingga apapun yang terjadi kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Sebab itu, kalau kita memahami persoalan Paskah, maka kita termasuk pribadi-pribadi yang mendapat kesempatan untuk hidup berbahagia. Amin. Sementara memahami persoalan Paskah, berbicara soal Paskah, itu bicara soal proses. Tetapi kita harus pahami proses sengsara, proses kematian itu tidak lama. Tubuh Kristus hanya 3 hari. Setelah 3 hari, maka di sana ada kebangkitan yang sulit dipercaya oleh manusia pada umumnya, tetapi itu nyata. Kebangkitan Kristus itu nyata, dan itu menjadi sejarah yang tidak mungkin terhapus. Dokumen sejarah masih ada sampai sekarang. Karena kita memahami persoalan Paskah, maka kita mendapat bagian di dalam kebahagiaan itu. Menerima persekutuan Paskah, maka kita mendapat bagian pribadi-pribadi yang layak dimuliakan. Tetapi peristiwa Paskah itu harus kita pahami, kita pelajari secara runtut. Sebab Paskah itu merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak terputus. Kita tidak boleh hanya memahami persoalan kebangkitan, sementara kita menolak kematiannya. Atau saudara hanya mempelajari soal kematiannya,
tetapi penderitaannya saudara tolak. Dan ada orang yang karena putus asa lebih baik mati saja, meninggalkan penderitaan. Perkara bangkit atau enggak itu urusan carry, urusan belakang. Yang repot seperti itu. Sebab itu memahami persoalan Paskah, kita harus belajar mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak ngerti bagaimana caranya memahami Paskah, tetap selamanya kita tetap menjadi seorang hamba yang bodoh. Sekalipun kita mendapat peluang, sekalipun sudah mendapat peluang, mendapat prioritas dari surga, tetapi kalau sudah tidak ngerti bagaimana cara menangkap, cara menerima, cara meresponi kesempatan itu. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes. Kita buka Injil Yohanes pasal 19. Memahami persoalan Paskah itu satu peluang, satu kesempatan yang luar biasa. Karena keselamatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan pada kita, itu tidak lepas dari kronologi Paskah. Jadi mempelajari persoalan Paskah itu sesuatu yang indah, sesuatu yang unik, tetapi itu membanggakan. Bangga ketika sudah bisa memahami makna Paskah, makna salib Kristus itu. Kalau dalam pengajaran tabernakel, kalau saudara memahami dari hal mezbah korban bakaran, maka saudaralah para pewaris kerajaan surga. Injil Yohanes pasal yang ke-19 dibaca ayat yang ke-38. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Menurunkan mayat Yesus. Beberapa saat yang lalu sudah saya sampaikan beberapa kali terkait proses pemakaman jasadnya Tuhan Yesus. Yang tampil di situ bukan murid-muridnya Tuhan Yesus, murid inti. Tetapi yang tampil di situ, sebab kalau orang dikondisikan berdosa, didakwa, diputuskan berdosa, dan dengan hukuman salib, maka jasadnya itu kewenangan pemerintah. Mau dikuburkan atau tidak dikuburkan, itu kewenangan pemerintah. Kenapa? Pada saat itu Yusuf dari Arimatea memberanikan diri minta jasadnya Tuhan Yesus, mayatnya Tuhan Yesus untuk dimakamkan. Sebab aturan Yahudi hari Sabat
tidak boleh ada mayat tergantung di kayu salib. Dan waktu itu memang menjelang Sabat. Semua sudah, kejadian yang dialami Tuhan Yesus itu sudah sesuai dengan nubuat para nabi. Sudah pas semuanya. Andai kata kematian Tuhan Yesus hari Senin, maka Selasa, Rabu, Kamis dibiarkan tergantung di kayu salib. Yang tampil saat itu untuk menurunkan, untuk memakamkan jasadnya Tuhan Yesus justru malah Yusuf dari Arimatea. Siapa Yusuf dari Arimatea? Yusuf adalah salah satu anggota majelis agama, atau disebut dengan kata lain salah satu anggota Sanhedrin, salah satu majelis atau imam yang setiap saat dapat giliran tugas di sinagoga. Di sisi lain, dalam pemerintahan, Yusuf tergolong orang yang punya jabatan sebagai penasehat raja, punya posisi yang begitu tinggi. Dan saudara tahu hukumnya, ketika seorang imam majelis agama Yahudi, hukumnya menyentuh mayat adalah najis. Kenapa Yusuf memberanikan diri bertindak melawan arus, minta jasadnya Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib untuk dimakamkan, untuk dikubur? Kalau yang lalu saya sampaikan, ada temannya juga yang namanya Nikodemus. Injil Yohanes detail. Yohanes salah satu muridnya Tuhan Yesus. Dengan teliti, dengan jeli, mengamat-amati, mengikuti perjalanan salib itu. Peristiwa apa yang terjadi ditulis sama muridnya Tuhan Yesus yang namanya Yohanes. Kenapa Petrus kok tidak nulis? Kira-kira kenapa? Petrus waktu itu kan kabur. Memberanikan diri secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, karena takut kepada orang-orang Yahudi, teman sejawatnya. Dan semasa murid-muridnya dekat dengan Tuhan Yesus, Yusuf Arimatea jarang tampil, jarang diekspos. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah dia dan menurunkan mayat itu. Ya, lalu ketika sudah dapat izin dari Pilatus, maka secara terburu-buru, secara bergegas, secara cepat, jasadnya Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib. Terus juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. ya, jadi di samping Yusuf dari Arimatea atau dari Rama, ada sosok lain. Siapa? Nikodemus. Siapa Nikodemus? Sama
dia juga salah satu anggota majelis agama atau ahli Taurat. Pejabat, dia punya kedudukan tinggi. Dia ahli Taurat, dia majelis. Yang ketika perjalanan Tuhan Yesus mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota, Nikodemus juga tidak terekspos. Nanti akan kita pahami kemana orang-orang ini ketika itu. Ketika pengajaran disampaikan kepada murid-murid, kemana orang ini? Kenapa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus baru tampil ketika Tuhan Yesus sudah dalam kondisi sebagai mayat? Terus kemana ketika Tuhan Yesus pelayanan, melaksanakan kegerakan bersama murid-muridnya? Beberapa saat yang lalu saya sampaikan, Yusuf dari Arimatea membeli kain lena untuk tubuh Kristus. Di samping membeli kain lenan untuk Tuhan Yesus, Yusuf sepakat dengan keluarga membuatkan makam. Makam yang baru digali itu khusus untuk keluarganya Yusuf, tetapi diperuntukkan, dikhususkan untuk tubuh Kristus. Kalau bukan orang punya kekuatan finansial, tidak mungkin memakamkan, membuat makam di Bukit Batu dengan biaya yang mahal untuk waktu itu. Terus orang seperti apa Nikodemus? Selain punya jabatan, apakah dia juga orang yang punya pengaruh? Kalau saudara masih ingat sepintas, Nikodemus pernah tampil nemui Tuhan Yesus pada satu malam. Di dalam Yohanes pasal 3 saya ditulis, sebelum Tuhan Yesus mengajar perempuan di Samaria, Tuhan Yesus terlebih dahulu menyampaikan pengajaran tentang pentingnya lahir baru di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus menegaskan waktu itu kepada Nikodemus, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak punya kerajaan Allah. Sebab yang dilahirkan daging adalah daging, tetapi barang siapa lahir dari roh, maka yang lahir adalah roh. Begitu panjang lebar sampai Tuhan Yesus mengatakan ayat kunci, pesan utama, pengajaran pokok kepada Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup. Pengajaran itu disampaikan kepada Nikodemus, tetapi Nikodemus belum bisa menerima. Nikodemus orang pintar. Tidak hanya pintar, mari teruskan. Ia membawa campuran minyak bumi dengan minyak harum kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus,
mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Terus? Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari siang persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Nikodemus datang dalam prosesi menurunkan jasad sampai membersihkan. Kalau diceritakan detail, di situ tidak disebutkan dibersihkan dulu mungkin dari darah dan lain sebagainya, darah kering atau apa. Kalau diceritakan detail, ya mesti jelas di dalam sejarah. Sebelum dikapani, sebelum diminyaki, dibersihkan. Aturannya seperti itu. Tidak diturunkan langsung dibungkus kain kafan, tidak begitu. Tapi yang diceritakan semua di sini nanti kitabmu gede banget, perakuan kok kitab malah. Tapi dalam sejarah detail diceritakan juga. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira berapa? 50 kati beratnya. Singkat cerita, 50 kati itu kurang lebih 30 kilo. Ini nek diuangkan sekarang miliaran, saudara. Bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, tetapi nilainya miliaran yang disediakan Nikodemus ini. Coba nanti di rumah silakan dicari gaharu 1 kilo berapa. Ada yang 1,5 M. Berarti Nikodemus bukan orang melarat. Amin. Nikodemus orang kaya. Yusuf dari Arimatea juga kaya. Punya kedudukan, punya posisi. Imam golongan Sanhedrin, tidak main-main. Dengan kata lain, mereka sering disebut ahli kitab. Ahlinya kitab. Kitab Taurat, Zabur mereka habis, artinya hafal semua. Aturan Taurat, kitab Zabur mereka kuasai semua. Datang ketika Tuhan Yesus dalam posisi, dalam kondisi sudah mati. Dengan persembahan kurang lebih 30 kg campuran minyak mur dengan gaharu. Kalau dirupiahkan itu miliaran. Ini 30 kilo. Nek gaharu 1 kilo 1 miliar aja, tinggal hitung aja. Mereka mengambil mayat itu, mengapaninya, kalau dalam sejarah dibersihkannya dari kondisi yang hancur, dari bekas cambuk, ditendang, diseret, hancur, dibersihkan, langsung dikapani, diminyaki, rempah-rempah. Memang adatnya seperti itu. Dan ini berlaku untuk para pemimpin, untuk para penggede, golongannya imam-imam, para raja. Itu aturannya seperti itu. Campuran rempah-rempah dari minyak mur dan minyak gaharu, kurang lebihnya segitu yang harus disediakan, kurang lebih 30 kilo. Kalau orang biasa tidak mampu.
Kita tahu kenapa Nikodemus sampai berkorban, totalitasnya tampak seperti itu. Karena Nikodemus ngerti siapa yang akan dimakamkan, siapa yang sedang dihadapi, siapa yang tergeletak, siapa yang tidak berdaya di depannya. Nikodemus ngerti. Tidak tahu waktu itu apa bagi tugas. Yusuf datang ke kerajaan, menemui Pilatus, minta izin dan menyediakan makam, juga menyediakan kain lenan. Mungkin bagi tugas. Sementara Nikodemus bagiannya rempah-rempah. Mahal. Kita seringkali sulit memahami persoalan ini. Ketika Nikodemus secara pribadi mendengar pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, kenapa waktu itu Nikodemus tidak mengerti maksudnya Tuhan? Ketika Tuhan menyampaikan tentang pengajaran tentang kelahiran baru, Nikodemus berkata, mana mungkin aku sudah dewasa, sudah tua seperti ini, masuk ke rahim ibu. Nikodemus waktu itu belum bisa menangkap apa yang menjadi kehendaknya Tuhan atas dirinya. Jika ada yang meneliti, ada yang berpendapat bahwa selama murid-murid bersama Tuhan Yesus siang malam, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea secara diam-diam sudah percaya atas pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain, dia punya jabatan tinggi. Ketika terang-terangan ngikuti kegerakan Tuhan, bisa-bisa kehilangan jabatan sebagai majelis agama atau golongan Sanhedrin. Sebab mereka mendapat kekayaan juga dari itu juga. Kalau kita pahami, kalau kita renungkan setahap demi setahap, kadang-kala manusia mungkin hatinya sudah menerima, secara diam-diam, tetapi untuk percaya dan mengikuti apa yang menjadi kegerakannya Tuhan. Seringkali manusia berpikir 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, iya apa ya? Iya apa enggak ya? Jangan-jangan nanti tidak. Yusuf bertindak dalam situasi yang sangat terbatas waktunya. Nikodemus bertindak dalam situasi waktu yang juga sangat terbatas. Dari sini kita pelajari, kita ambil maknanya bahwa Tuhan itu punya waktu. Ketika Tuhan berkehendak untuk saudara melakukan sesuatu, jangan membiasakan diri saudara menunda-nunda. Waktu yang dipercayakan Tuhan kepada Yusuf dan Nikodemus tidak banyak. Sebab sebelum jam 6 mayat itu harus sudah turun.
Sebab waktu itu waktu persiapan Sabat. Untung Nikodemus dan Yusuf ini ngerti aturan adat Yahudi, ngerti aturan Taurat. Itu yang menjadi dasar. Di sisi lain ada aturan Taurat, seorang imam tidak boleh menyentuh mayat, apalagi mendekati hari Sabat. Tetapi di sisi lain, sebelum jam 6 maka tidak boleh ada mayat tergantung di kayu salib. Sepertinya ayat ini tabrakan kontroversi. Dari dasar itu maka Yusuf memberanikan diri minta izin kepada Pilatus untuk memakamkan mayat Yesus. Waktunya sangat terbatas. Dan kalau peluang itu sampai lewat, maka peluang untuk menerima kemuliaan juga lewat atas dua orang ini. Saudara, kita belajar. Kita seringkali mengatakan engkau ada bersama di setiap musim hidup. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, tentunya Tuhan bicara sesuatu di dalam hati saudara. Kalau saudara yakini setiap saat, setiap hari Tuhan ada bersama-sama saudara, pasti Tuhan memberikan petunjuk, pasti Tuhan membawa saudara, menuntun saudara apa yang harus saudara kerjakan untuk tubuh Kristus. Seringkali mata kita tertutup. Ya, ketika kita berkata engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, seakan itu berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, tidak ada sesuatu yang bisa saudara tangkap. Padahal kalau kita membuka hati, setiap saat dia pasti membawa saudara kepada pekerjaan besar sebagaimana Tuhan nyatakan, sebagaimana Tuhan rencanakan. Jika ketika kita punya kepekaan batin yang semakin kuat, ada komitmen totalitas untuk kita memperhatikan tubuh Kristus. Ya, kalau nanti suatu saat kita punya kepekaan seperti Nikodemus dan Yusuf, kalau kita terbiasa mengesampingkan teguran, terbiasa mengesampingkan suara Tuhan, apa yang akan saudara peroleh? Kita belajar memahami bahwa bersamamu Bapa kita melewati semua. Tetapi kita harus ngerti, untuk melewati semuanya itu ada proses demi proses, yang dimana ketika proses terjadi, di sana ada penderitaan, di sana ada kematian. Tapi kalau itu kita tidak pahami, saudara bisa salah bicara. Apa untungnya Yusuf? Apa untungnya Nikodemus? Secara logika tidak ada. Ini logika. Bahkan kesempatan terakhir itu adu nasib. Kalau diprotes oleh teman-temannya sejawat, maka mereka bisa dikeluarkan dari golongan Sanhedrin, majelis agama. Kesempatan terakhir tidak dibuang sia-sia oleh dua orang ahli Taurat ini. Ternyata kelembutan hati yang tersimpan sekian lama
mendobrak pintu yang selama ini menutup mata batinnya, menutup hatinya, untuk menunjukkan bahwa aku siap bersekutu dengan kematian Tuhan, yang sebentar lagi akan terjadi kebangkitan terhadap tubuh Kristus yang tidak berdaya. Karena punya pengertian itu, punya dasar Alkitab, kebenaran firman Tuhan, maka kedua orang ini bertindak dengan risiko yang sangat tinggi. Tetapi dia ngerti kematian itu tidak lama. Dia simpan dalam hati. Kadang-kala untuk kita melakukan sesuatu dihantui atau tertutup dengan pintu yang sangat tebal. Saudara merindukan kebangkitan. Tetapi ingat, sebelum kebangkitan terjadi itu ada kematian. Apa yang kita kerjakan ketika proses kematian itu terjadi? Coba kita belajar fokus, belajar melembutkan hati di hadapan Tuhan. Akui, sadari bahwa semua itu sudah direka Tuhan, sudah ditata Tuhan. Ibarat saudara itu syuting, acting, saudara jangan bolak-balik dikat. Suatu saat tidak ada kesempatan untuk baleni. Satu saat tidak ada waktu lagi untuk saudara mengulang lagi, minta ampun lagi, tidak ada. Naikkan pujian bersamamu Bapa, kulewati semua. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Belajar percaya, belajar berharap. Setiap langkah hidup kita berada pada otoritas kekuatan Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ketika sudah dibawa kepada proses penderitaan. Lebih-lebih ketika sudah dibawa pada proses kematian.
Saudara mungkin menyaksikan bagaimana ketika anggota keluargamu mengalami kematian rohani. Ketika saudara melihat mengalami kematian ekonomi. Mungkin suami yang saudara bangga-banggakan, pinter, cakap, kalau suatu saat seizin Tuhan tidak mampu berbuat sesuatu, apa yang akan saudara kerjakan sebagai seorang istri? Atau apa yang akan saudara kerjakan sebagai seorang suami ketika istrimu yang saudara muliakan, saudara andalkan sebagai tiang-tiang penopang yang kokoh di tengah-tengah keluarga, sementara istrimu tidak mampu berbuat sesuatu? Atau ketika anak-anakmu sudah besar, saudara bangga dengan penampilan anak-anakmu, saudara merasa bangga, aku bersyukur karena Tuhan memberkati anak-anakku. Kalau Tuhan izinkan anakmu mati rohani, apa yang akan saudara kerjakan sebagai orang tua? Kalau di sini ada orang-orang yang berpengaruh, kalau di sini ada majelis-majelis agama, kalau di sini ada orang-orang kaya, apa yang akan saudara kerjakan? Lima, ada anak darah yang bijaksana adalah pribadi-pribadi yang mau berjuang, berkorban demi keutuhan keluarga, demi kesempurnaan tubuh Kristus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dia yang meneguhkan saudara, dia yang memperkokoh imanmu. Yesus, Yesus,
supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Kasih karunia-Nya begitu luar biasa dilimpahkan atas kita. Tetapi ada saatnya kesempatan itu sudah dihentikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh-Mu menerangi hati kami, mengerjakan pikiran kami. Seluruh tubuh jiwa roh kami dikuasai oleh kekuatan di tempat hati. Haleluya. Saudara, Yusuf dari Arimatea atau dari Rama dan Nikodemus secara sembunyi-sembunyi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang datang dari surga. Sampai Nikodemus mengatakan tidak mungkin kalau bukan dari Bapa bisa menyampaikan dari hal kelahiran baru. Yusuf dan Nikodemus masih mendapat kesempatan untuk melembutkan hati. Kekuatan lain yang selama sekian tahun menutupi hati dan pikirannya Yusuf dan Nikodemus menjadi terbuka. Kelembutan hatinya muncul. Justru ketika Tuhan Yesus dalam kondisi sudah menjadi mayat, Tuhan Yesus dalam situasi, dalam kondisi yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dari sini kita bisa belajar, kita bisa menangkap pengajaran Tuhan ini, bahwa Tuhan bisa memakai, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang sangat dasar. Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi pelaksana dari kehendaknya. Dan kalau segala sesuatu sudah sesuai dengan kehendaknya, sekalipun tantangannya begitu berat, sangat melawan arus seperti yang dikerjakan Nikodemus dan Yusuf, tetapi kita tahu majelis agama terdiam sementara Pilatus mengizinkan mayat Yesus diambil untuk dimakamkan. Begitu mudahnya jalan terbuka untuk ngurusi mayatnya Yesus. Tetapi secara logika, apa yang didapat Nikodemus dan Yusuf hanya untuk ngurusi jasadnya Tuhan Yesus. Beda dengan murid-murid yang siang malam ikut Tuhan Yesus kemana-mana, bisa langsung melihat mujizat demi mujizat itu, bisa makan roti, bisa makan ikan dari perlipat gandaan roti, perlipat gandaan berkat itu mereka rasakan. Tetapi Nikodemus dan Yusuf ini, apa yang diharapkan dari jasad Yesus yang sudah jadi mayat? Tetapi dalam hatinya Yusuf dan Nikodemus, dia ahli kitab, dia ngerti bahwa kematian jasad itu, mayat itu tidak akan lama dikubur. Dia ngerti kitab. Nikodemus ngerti kitab, Yusuf ngerti kitab,
bahwa kematian itu hanya 3 hari. Orang yang menangkap visi dari Tuhan, orang yang menangkap pesan dari Tuhan, perlu saudara pahami, perlu kita ketahui, sekalipun saudara menghadapi situasi seperti yang dihadapi Yusuf dan Nikodemus, kalau saudara yakin saudara itu pilihan Tuhan, pasti akan terjadi kebangkitan. Kalau saudara yakin saudara pilihan Tuhan, saudara bisa menangkap visi itu, maka saudara menjadi pelaksana. Jika ketika melihat proses kematian, mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Mulai dari masing-masing keluarga, sekarang jangan membiasakan diri menjadi orang yang gampang panik. Sifat-sifat seperti itu harus dikikis, dibuang. Jangan menjadi orang yang gampang cemas. Jangan menjadi istri yang gampang khawatir. Jangan menjadi suami yang gampang cemas, gampang takut. Ketika melihat kenyataan demi kenyataan yang terjadi. Ketika Yusuf dan Nikodemus melihat kematian, dia bisa menangkap apa yang ditugaskan dalam dirinya untuk mayatnya Yesus. Kenapa bukan murid-muridnya? Murid-muridnya kabur. Orang-orang yang diajar siang malam ketika menghadapi proses kabur. Apalagi proses kematian, kabur ngacir. Kalau saudara percaya dirimu masing-masing pribadi pilihan Tuhan, saudara pasti dikasih tahu apa yang harus saudara kerjakan ketika saudara menghadapi proses kematian. Jika saudara sebagai orang tua tidak usah panik ketika melihat anakmu kok seperti ini. Sepertinya selama ini tenggelam sekian tahun, tenggelam sekian bulan. Tetaplah sebagai orang tua tenang, mohon petunjuk Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Yusuf dan Nikodemus melaksanakan tugas dari Tuhan untuk mayatnya Yesus. Maka ketika saudara menghadapi situasi seperti itu, ekonomi kok berat, sudah usaha begini kok sepertinya tertutup, jalannya mati, jangan membiasakan diri panik. Saudara pengen mujizat, amin. Saudara pengen melihat kuasa Tuhan dinyatakan, amin. Ketika saudara melihat kematian, bertindak tepat. Kalau yang mati itu suami kayak ngopo-ngopo, diharapkan penghasilan sebulan sekian juta atau sekian puluh juta, belas tidak ada apa-apa. Saudara menghadapi kematian. Anak juga begitu, sing diharapkan bisa menopang, hatinya mati, imannya mati. Bertindaklah tepat. Andai kata yang dikehendaki ini pasien, saudara menjadi sasaran dia Tuhan, sedang masuk bersekutu dengan proses kematian. Kalau mati itu tidak bisa ngomong. Amin. Kalau saudara sedang dibawa masuk bersekutu dengan proses sengsara dan kematian Tuhan,
dikehendaki begitu, tidak boleh ngomong. Kenapa? Kalau sudah dalam situasi pahit, situasi penat, kematian Yesus itu prosesnya pahit, kecut, asam, perih, dan lain sebagainya, campur aduk di situ. Diam, keluh seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Saudara harus yakin, kalau saudara sudah mati, nanti Tuhan pakai Nikodemus. Amin. Amin. Tuhan pakai Nikodemus, bawa kekayaan tidak hanya jutaan, miliar. Amin. Artinya Tuhan itu mencukupi saudara. Ketika proses kematian itu terjadi, Tuhan mau pakai orang. Nanti orang yang menyediakan kain lenan juga akan datang kepada saudara. Tempatmu di Bukit Batu itu tempatnya raja-raja. Kalau sudah membaca Mazmur pasal 45, nyanyian bagi kemuliaan raja, di sana itu begitu dasar, begitu mulianya. Ada tanda minyak gaharu, ada tanda mur, dan wangi-wangian ada di sana, dikhususkan untuk raja yang sudah melewati proses kematian. Jadi saudara, ketika kita ini menghadapi situasi yang sedemikian, maka kita harus belajar ngerti, belajar memahami. Nikodemus itu diajar sebelum Tuhan Yesus ngajar perempuan Samaria. Nikodemus sudah diajar dulu oleh Tuhan Yesus. Tapi rentang waktu sekian tahun Nikodemus tidak pernah muncul, tidak pernah melakukan sesuatu. Untung di akhir masa sebelum kebangkitan tubuh Kristus, Nikodemus mau bayar harga. Nikodemus disentakkan oleh Tuhan. Yusuf dari Arimatia disentakkan oleh Tuhan untuk terlibat dalam kegerakan tubuh Kristus. Jadi eksistensi saudara sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sudah dikatakan sebagai imam-imam, sebagai penatua, sebagai suami, sebagai istri. Eksistensi saudara akan kelihatan ketika menghadapi situasi penderitaan dan kematian. Ketika saudara melihat situasi seperti itu, jangan kabur seperti murid-muridnya Tuhan. Sementara orang yang tenggelam sudah lama, namanya Nikodemus dan Yusuf, muncul menjelang kebangkitan kegerakan. Saudara jangan seperti Nikodemus. Sejak awal saudara sudah diajar, sebelum perempuan Sunda namanya dari Samaria diajar Tuhan, Nikodemus sudah menerima pengajaran. Tapi waktu itu Nikodemus merasa tidak perlu pengajaran. Ketika saudara menghadapi situasi tubuh Kristus, kegerakan tubuh Kristus kok tidak gerak-gerak, biarkan, mungkin sedang mengalami proses kematian. Kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Amin. Jangan salah berbicara, jangan salah pikiran, jangan salah langkah. Sebab ada masanya. Kalau Tuhan belum saatnya ngasih aba-aba gerak, ngasih aba-aba bangkit, tidak bisa. Saudara mau bangkit sendiri tidak bisa.
proses demi proses menimpa keluarga saudara, menimpa bisnis saudara, seizin Tuhan itu semua terjadi. Mau bagaimanapun juga, ketika kita belum menangkap visi dari Tuhan, paham kehendaknya Tuhan, sulit untuk kita bangkit. Mari kita belajar seperti Nikodemus, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saatnya kita mengharumkan tubuh Kristus. Ketika orang lain kabur menjauhi tubuh Kristus karena baunya nggak enak, karena tidak sedap lagi, menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Dalam situasi seperti itu, orang yang punya kerelaan, orang yang setia, justru tetap ada di situ, dekat, ngurusi mayatnya Yesus. Orang yang punya visi ngadepi mayat, dia punya keyakinan 3 hari bangkit. Tapi kalau saudara tidak bisa menangkap visi dari Tuhan, sekalipun saudara menghadapi seakan orang hidup, tetapi di balik hidup itu justru malah kematian yang kakak. Saudara, bagaimana dengan sikap kita saat kita melihat situasi seperti itu? Dalam situasi, kondisi perekonomian, kondisi bangsa masih harus berjuang mengatasi pandemi COVID-19 yang terdampak luas. Perekonomian, sosial, budaya, pendidikan, semua menerima dampaknya. Untuk ketemu dengan sanak famili seperti tahun-tahun yang lalu kita tidak bisa secara langsung. Konflik antar keluarga, konflik antar anggota keluarga menjadi muncul, persoalan-persoalan baru, menimbulkan penderitaan. Kalau kita memahami saudara itu dipilih Tuhan, kalau saudara paham, sudah ngerti, maka hanya dengan kerendahan hati, hanya dengan kelembutan hati, saudara bisa bersekutu dengan kematian Tuhan. Dan saudara punya pengharapan, punya keyakinan di balik ini ada kebangkitan yang luar biasa. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, apapun yang Tuhan tugaskan kepada saudara, masing-masing cukup belajar punya kepekaan hati yang kuat. Tanpa kerelaan, tanpa kelembutan hati tidak mungkin Nikodemus berkorban untuk tubuh Kristus yang mati. Tetapi karena Nikodemus tahu di balik ini ada kebangkitan yang luar biasa, firman Tuhan itu ia datang. Manfaatkan kesempatan, hargai kesempatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan limpahkan pada saudara. Jangan sia-siakan itu. Kalau saudara bisa menangkap visi yang dari Tuhan, yang Tuhan percayakan pada saudara, saudara akan memacu diri, berjuang bergumul untuk keluarga, berjuang bergumul untuk anak, berjuang bergumul untuk suami, untuk istri. Semua ada hubungan timbal balik yang masing-masing sedang berjuang menuju kepada kebangkitan sesuai dengan kapasitas saudara. Kalau Yusuf ditugasi Tuhan untuk ngurus perizinan, perizinan apa? Nurunkan mayatnya Yesus sama beli kain lenan. Tugasnya Nikodemus minyak dari campuran mur dan gaharu dengan jumlah yang tidak sedikit, dengan kalau dirupiahkan miliaran rupiah.
tetapi mereka ngerti kesempatan dari Tuhan ini tidak akan terulang kembali. Untung Nikodemus dan Yusuf peka dan bertindak. Detik-detik terakhir, waktunya sangat terbatas, hitungan jam, bukan hari, hitungan jam, antara jam 3 sampai jam 6 mereka menangkap kehendaknya Tuhan dan bertindak cepat, dan kesempatan itu tidak hilang. Kita berdoa, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Kalau Tuhan sudah mendidik kita dan terus mendidik kita menuju kesempurnaan, proses demi proses Tuhan bawa kita ke sana. Jangan buang-buang kesempatan. Seringkali Tuhan ngasih kesempatan, ngasih rentang waktu terbatas. Waktu 3 jam harus clear. Kita bertindak, tidak bisa nunda-nunda waktu. Perjalanan kita terus perlu kekuatan Tuhan. Perlu kita bersama-sama Tuhan. Apapun masalah saudara, kalau kita sedang dikehendaki dibawa masuk proses penderitaan, jangan salah bicara. Ketika sudah sedang dibawa masuk bersekutu dengan proses kematian, lebih-lebih proses kematian, dan tidak bisa berbuat apa-apa, tirai itu nanti robek dari atas ke bawah. Amin. Seiring dengan itu nanti ada Nikodemus yang dikirim untuk mengharumkan hidup saudara, yang dikatakan orang mati, untuk menolong membuka jalan bagi pekerjaan saudara yang dikatakan orang pekerjaanmu mati. Ada waktunya Tuhan mengirimkan orang untuk membangkitkan pekerjaan. Amin. Tugas kita sekarang, rendahkan hati, lembutkan hati di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Seakan kita ditinggalkan kerajaan surga. Tetapi puncak dari proses Tuhan menghendaki, kerajaan surga menghendaki, mari kita serahkan nyawa kita. Kalau sudah ke surga yang ngurusi, segala sesuatu luar biasa terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu Bapa lewat Yesus. Haleluya Yesus.
Sugi Utomo berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, suatu kemurahan yang besar dalam hidup kami di siang hari ini. Engkau telah berfirman, Engkau telah mendidik kami, Engkau telah mengingatkan kami, bahkan Engkau telah menguatkan kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan wahyukan melalui hamba kekasih-Mu untuk diteruskan, untuk disampaikan kepada kami umat-umat-Mu Tuhan yang sampai saat ini belajar setia, belajar eksis di dalam kami mengandalkan Tuhan. Tuhan, begitu besar Tuhan kasih setia Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Seperti Engkau Tuhan telah memakai orang-orang yang mungkin selama ini secara diam-diam Engkau telah menggerakkan hati mereka Tuhan yang selama ini seolah-olah jauh dari pengajaran yang di masa Tuhan menyampaikan di dalam pelayanan Engkau Tuhan. Engkau telah memilih Yusuf Arimatea dan Nikodemus Tuhan di saat-saat hari-hari atau koirosnya Tuhan. Dia boleh tampil, boleh melayani Tuhan, bahkan boleh mengharumkan nama Tuhan. Tuhan, alangkah indah dan suatu kemurahan yang sangat besar dalam hidup umat-Mu seperti kami Tuhan. Jikalau kami bisa melayani Tuhan, jikalau kami bisa mengharumkan nama Tuhan di saat-saat Tuhan, di saat-saat waktu Tuhan yang tinggal sesaat untuk menguji kami, untuk meminta kami supaya kami bisa berbuah-buah dan berbuat baik untuk keharuman nama Engkau Bapa. Tuhan, Engkau yang tahu kehidupan kami, Engkau yang tahu kehendak kami umat-Mu yang apa yang hina. Oleh sebab itu Tuhan, tanamkan karakter Yusuf Arimatea dan Nikodemus dalam hati kami, di mana Tuhan mereka percaya kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan mereka percaya Tuhan semua firman adalah ya dan amin. Di saat-saat menjelang waktu yang sesingkat Tuhan mereka bisa berbuah-buah dan berbuat baik untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bangga, kami salut Tuhan. Kami ingin merindukan, mempunyai hati yang bijaksana seperti mereka, Yusuf Arimatea dan Nikodemus Tuhan. Di saat-saat kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa berbuat, kami bisa berbuah-buah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari karakter orang Farisi, ahli kitab yang lain Tuhan, di mana mereka hanya bisa action, bisa mengkonsep, tapi mereka tidak berbuah seperti Nikodemus yang selama ini tidak muncul di dalam permukaan namanya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau juga berbuat sedemikian dalam hari-hari yang sesaat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau telah mengetahui hati dan pikiran kami.
Ialah Tuhan karakter Yusuf Arimatea, Nikodemus. Ku tanamkan dalam hati kami, supaya sedikit pun di dalam hati kami tak muncul kesombongan, muncul merasa mampu, muncul kami merasa bisa berbuat Tuhan. Pada saatnya Tuhan, Tuhan menggerakkan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang Tuhan miliki. Tuhan menyediakan segala sesuatu Tuhan yang Tuhan butuhkan pada saatnya Tuhan. Kami boleh menjadi tokoh-tokoh seperti Nikodemus yang bisa berbuat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang tahu kerinduan hati kami umat-Mu. Engkau yang tahu Tuhan perjuangan hati kami umat-Mu. Mama kami segan untuk berbicara satu sama lain Tuhan. Supaya kami belajar mengenal kebenaran firman-Mu, belajar mengerti kebenaran firman-Mu, belajar memiliki karakter seperti Nikodemus Tuhan. Bersaatnya Tuhan, Engkau yang menuntut kami, Engkau yang menggerakkan hati kami, sehingga kami memiliki apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kerajaan kekekalan. Terima kasih Pak, terima kasih Roh Kudus atas kebenaran firman-Mu, atas yang hari ini yang telah disampaikan oleh hamba kekasih-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan mampu membuka mata batin kami yang begitu dalam. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan mampu memelihara pergumulan hamba kekasih-Mu Tuhan. Seiring menyampaikan kebenaran firman-Mu yang seperti saat ini begitu berat prosesnya Tuhan, begitu berat perjuangan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membangkitkan hamba-Mu tepat pada waktunya. Karena Engkau Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang bangkit dari kubur, dan nama Tuhan tetap diharapkan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai hamba-Mu semakin dasar, semakin tinggi dan berani menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap insan, setiap umat yang percaya dan mengambil posisi seperti Nikodemus, dia dibangkitkan Tuhan dari tempat maha tinggi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke depan, kami serahkan waktu-waktu kami ke depan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh mengantar kami, yang boleh firman-Mu mendidik kami, mengajari kami, untuk kami semakin hari semakin memahami dan berdiam diri, untuk kami menjadi sosok-sosok seperti Nikodemus, di mana Tuhan berkenan dalam hari-hari yang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya kekuatan Tuhan Yesus Kristus, pergumulan hamba-Mu, pergumulan umat-Mu Tuhan, masing-masing pergumulan punya sendiri, punya perjuangan sendiri. Tapi yang keras Tuhan, Engkau yang tahu isi hati kami semua. Engkau akan menjawab tepat pada waktunya, supaya nama Tuhan muliakan. Amin.
hari Rabu ada ibadah ujian penyembahan di Pastori jam 7 malam. Hari Jumat juga ada penyembahan. Untuk itu masing-masing bisa ambil bagian, khususkan waktu untuk kita semakin banyak memuliakan Tuhan. Perlu saya sampaikan juga terkait dengan rencana pergumulan khusus. Akan kita laksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Mei. Jadi tanggal 13 itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Tanggal 14 itu Idul Fitri. Di 15 siang sudah pulang, 12 siang masuk. Biasanya dari pagi juga boleh. Saya sudah konfirmasi dengan pemilik villa yang kapan hari kita pakai. Puji Tuhan supaya semuanya kita saling doakan sehingga dalam pelaksanaan tugas pelayanan ke depan saudara juga semakin mendapat kekuatan kemurahan dari Tuhan. Doakan kami terus menerus supaya kita saling topang sehingga kekuatan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita akhiri dalam doa, kita bangkit berdiri. Hari Selasa Pastori ada tamu sekitar 25 orang hamba Tuhan dari kota Mojokerto. Pas kita dapat giliran ketempatan untuk acara sharing Cafe Morning. Jadi tanggal berapa itu hari Selasa besok. Jadi kemarin baru dikasih tahu. Jadi hamba Tuhan kota kurang lebih 25 orang. Kalau ngumpul semua biasanya 23 orang. Kalau full semua datang itu 25-an hamba Tuhan. Dan itu merupakan sinergi kita saling berbagi pengalaman, saling sharing, saling menguatkan, sehingga di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang semakin banyak persoalan, tetapi para hamba Tuhan di kota dan kabupaten juga terus berjalan bersinergi. Karena kabupaten itu luas, maka Cafe Morning pertemuan hamba-hamba di kabupaten itu saya kondisikan per wilayah utara Sungai jadi satu, di daerah sana jadi sana, wilayah timur sudah saya kerjakan juga, wilayah selatan sudah di Pacet kapan hari pertemuan, tinggal wilayah barat itu Puri, Soko, Trawulan, Jatirejo, Mojoanyar. Itu wilayah kita. Untuk wilayah kabupaten itu juga ada acara tersendiri yang kesemuanya itu merapatkan barisan untuk saling mendoakan supaya pelayanan di tengah-tengah umat Allah semakin eksis. Sekarang gerakan doa itu semakin kuat di mana-mana, semakin kuat. Untuk itu saudara jangan kendor dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, mempelai pria surga yang sangat memperhatikan hidup kami, sangat mengasihi kami, melimpahkan segala kekuatan yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa. Tuhan memberkati seluruh persembahan-persembahan umat-Mu menjadi persembahan yang diperkenan Tuhan. Demikian juga segenap tubuh jiwa roh kami kiranya menjadi persembahan yang hidup, terus dikuduskan, terus dibaharui sampai suatu saat menuju pada kesempurnaan, siap menyambut kedatangan Tuhan dalam kemuliaan yang luar biasa. Seluruh aktivitas umat-Mu
Kiranya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan dimanapun mereka berada, terlindung dari segala bencana, terlindung dari segala kecelakaan, terlindung dari musibah apapun juga. Ciptakan suasana damai, suasana sukacita di dalam mereka membangun keluarga, membangun pekerjaan, membangun tahbisan mereka. Dalam suasana tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Ada kekuatan yang tidak terbatas menaungi seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih tempat ini juga diberkati Tuhan. Aktivitas ibadah kami sepanjang minggu ini di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan dan puji-pujian, kuasa kasih Bapa memancar di tempat maha tinggi, mengalir melimpah ke seluruh umat-Mu, sehingga umat-Mu berkemenangan dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Kuasa pengurapan Roh-Mu menjadikan umat-Mu terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, di dalam membangun kesatuan, membangun kerukunan, terbentuknya kebangkitan yang dahsyat pada akhir zaman. Demikian juga kebenaran firman membawa hidup kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima berkat-berkat-Mu dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.